Pernahkah sahabat mendengar kisah tragis pertama dalam sejarah manusia? Sebuah kisah tentang iri hati, amarah, dan penyesalan yang mendalam. Ini adalah kisah Kabil dan Habil, dua anak Nabi Adam yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan pertama di dunia. Bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya tentang ajaran dan budaya Islam. Sekaligus sahabat telah membantu mengurangi beban pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Terima kasih. Kabil dan Habil adalah dua anak Nabi Adam yang diceritakan dalam Al-Quran. Kisah keduanya merupakan kelanjutan dari episode perjalanan Nabi Adam dan keturunannya di dunia. Dalam kisah ini terdapat pesan-pesan ilahi yang memuat banyak hikmah, pelajaran, dan peringatan bagi kita semua anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Diceritakan bahwa setelah Nabi Adam bertemu kembali dengan Hawa di Jabal Rahmah, setelah diturunkan ke dunia, keduanya menjalani kehidupan berumah tangga. Kisah Habil dan Kabil ini berawal dari kisah Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Nabi Adam dan Hawa melanggar apa yang menjadi larangan Allah di surga, yakni makan buah dari pohon terlarang. Karenanya, untuk menebus atau menyucikan diri dari dosa yang telah diperbuat, Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi bersama iblis juga. Adam turun di sebuah gunung di Sarandib, sedangkan Hawa turun di Bukit Marwah, Makkah, dan iblis turun di lembah garam, Basra dekat perairan Teluk. Jauh sebelum mereka turun ke bumi, sudah terdapat kehidupan, baik hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Adam bersujud dan mohon ampun tiada henti sesampainya di bumi. Meskipun telah berbuat dosa, Adam dan Hawa mendapatkan ampunan Allah. Allah mengirim Adam ke muka bumi ini untuk menguji dirinya. Apakah Adam mengikuti dan menyembah Allah, atau malah justru ia berpaling terhadap perintah Allah, lebih mengikuti iblis? Bertemu dengan Hawa, Adam teringat akan istrinya. Mereka turun ke bumi ini terpisah, jarak yang jauh. Ia sangat ingin bertemu dengan orang yang ia cintai, namun ia tak tahu di mana keberadaan istrinya, Hawa. Ia juga tak tahu harus melangkahkan kaki kemana untuk mencari Hawa. Meskipun begitu, ia pun berjalan menyusuri bumi ini untuk mencari keberadaan Hawa. Malaikat turun ke bumi dan mengatakan kepada Adam, Hawa ada di suatu tempat yang jauh di bumi. Ia sedang menunggumu. Ia sendirian. Ia sedang mencarimu. Jika engkau mengikuti jalan ini, maka engkau akan menemukannya. Adam pun segera berangkat mengikuti apa yang dikatakan malaikat. Ia diliputi perasaan penuh harap agar dapat bertemu istrinya lagi. Ia berangkat mencari istrinya dengan telanjang kaki, tanpa alas. Ia berjalan bermil-mil jauhnya. Saat ia lapar, ia makan dari tumbi-tambiuan liar. Ketika hari mulai menjadi gelap, ia mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Adam menempuh perjalanan selama berhari-hari. Siang dan malam ia terus berusaha sekuat tenaga, berjalan untuk mencari istrinya. Hingga akhirnya, ia telah sampai di Makkah. Ia merasakan bahwa di tempat inilah, atau di bukit inilah, nantinya ia akan bertemu dengan Hawa. Di sisi lain, Hawa juga sedang menunggu kedatangan Adam. Namun, ia juga tak tinggal diam begitu saja. Ia juga berusaha untuk mencari Adam. Ia pergi ke puncak-puncak bukit, berharap melihat atau menemukan Adam. Namun, ia tak melihat keberadaan Adam. Ia mendaki terus dan terus, dari bukit satu ke bukit lainnya. Suatu hari ketika Hawa berada di suatu puncak sebuah bukit, ia melihat dengan amat jeli ke sana dan kemari. Ia melihat ada seseorang datang, sedang menuju ke arahnya. Hawa tahu bahwa itu adalah Adam, meskipun nampak dari kejauhan. Segera ia menuruni bukit dan berlari menuju ke arah orang tersebut. Ia merasa bahagia dan penuh harap dapat bertemu dengan Adam. Pertemuan yang diharapkan dan dinanti pun terjadi. Adam dan Hawa bertemu di suatu tempat yang teduh dari sebuah bukit. Adam dan Hawa menangis karena bahagia bisa bertemu dengan orang yang dicintai. Mereka pun tak lupa bersyukur kepada Allah karena telah mempertemukan mereka kembali. Kehidupan di muka bumi tak seperti kehidupan di surga. Jika di surga tak ada siang dan malam, tak ada binatang buas, tak ada pergantian musim. Itu semua memang hanya ada di bumi. Adam pun menerima hukuman itu,
yang jauh berbeda dengan kehidupan di surga. Lalu Adam dan istri memilih suatu daerah nan indah, guna mereka tinggali. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sembarang macam tumbuh di tempat tersebut. Kini, Adam harus bekerja bercocok tanam dan memelihara beberapa hewan peliharaan untuk keberlangsungan hidup mereka. Mereka tinggal di dalam gua sebelum mereka membangun pondok kayu. Adam bekerja keras sampai dirinya merasa lelah. Adam dan Hawa juga menanam benih, memanen, menggiling, dan membuat adonan untuk mereka makan. Waktu terus berlalu, hingga suatu hari, Hawa melahirkan 2 bayi laki-laki dan 2 bayi perempuan. Penduduk bumi pun bertambah dan genap menjadi 6 orang. Adam dan Hawa hidup bahagia bersama putra dan putrinya. Adam dan Hawa memberi nama putranya Habil dan Kabil, sedangkan putrinya diberi nama Iklima dan Loza. Habil dan Kabil pergi mengikuti ayahnya untuk belajar dan bekerja. Mereka belajar kepada ayahnya tentang cara membajak tanah dan menggembala ternak, sedangkan Iklima dan Loza membantu ibu mereka mengurus rumah. Kabil dan Habil adalah 2 anak Nabi Adam yang diceritakan dalam Al-Quran. Dalam kisah ini terdapat pesan-pesan ilahi yang memuat banyak hikmah, pelajaran, dan peringatan bagi kita semua anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan mengenai kelahiran anak-anak Nabi Adam, seperti yang dinyatakan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam tariknya. Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 hingga 20 kali kehamilan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi. Ada juga yang mengatakan bahwa Hawa telah mengandung sebanyak 120 kali. Pada setiap kehamilannya ia melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa riwayat lain menyebut Nabi Adam mempunyai 25 orang anak, 24 antaranya lahir berpasangan, sedangkan 1 orang tidak. Dalam beberapa tarikh menyatakan bahwa nama-nama anak laki-laki Nabi Adam ialah Abdullah, Kain, Kabil, Asud, Habil, Shis, Ayat Balag, Atati, Taubah, Darabi, Hadaz, Sandal, Barak, Wat, Suwa, Yaguth, Yauke dan Nasr. Sedangkan anak-anak Nabi Adam, yang perempuan tidak disebutkan namanya kecuali Iklima, Labuda dan Hazura saja. Mengenai urutan kelahirannya pun, banyak perbezaan pendapat dan belum dipastikan dengan baik. Ada yang menyebut bahwa Kabil dan Iklima merupakan anak pertama Nabi Adam, dan yang terakhir ialah Abdul Mugith dan saudara kembarnya, yakni Ahmad Al-Mughis. Ada pula yang mengatakan Kabil dan Iklima adalah anak ketiga, Habil putra keempat, dan Sis adalah putra kelima. Banyaknya perbedaan riwayat yang menyebutkan mengenai kelahiran maupun nama-nama dari anak Nabi Adam, namun nama anak-anak Nabi Adam yang secara pasti dinyatakan dalam riwayat tercatat 5 orang, yaitu Kabil, Habil, Iklima, Labuda dan Shis. Anak-anak Nabi Adam tumbuh sebagaimana anak-anak lainnya. Mereka bermain, belajar, berinteraksi, dan beribadah di bawah bimbingan Nabi Adam dan Hawa. Meskipun mereka memiliki keistimewaan yang sama, perbedaan sikap dan sifat di antara mereka tetap ada, karena setiap anak merespons peristiwa di sekitarnya dengan cara yang berbeda. Ketika Kabil dan Habil menjelang usia dewasa, Nabi Adam memberikan tanggung jawab kepada keduanya. Kabil diberi tugas mengurus ladang pertanian, sementara Habil mengurus peternakan domba. Dari kedua pekerjaan ini, terlihat bahwa Habil lebih rajin dan telaten dibandingkan Kabil yang cenderung bermalas-malasan. Kemudian, Allah mewahyukan kepada Nabi Adam untuk mengawinkan Habil dengan Iklima dan Layutsa dengan Kabil. Ini bertujuan untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Mendengar perintah Allah tersebut, Kabil menolak dan berkata, "Aku tidak akan menikah kecuali dengan Iklima, karena ia dilahirkan bersamaku dalam satu kandungan. Aku lebih mencintainya daripada saudari sekandung Habil." Nabi Adam menegur Kabil, "Wahai anakku, janganlah engkau menentang Allah dalam urusan yang telah diperintahkan olehnya kepadaku." Namun,
Kabil tetap bersikeras dan berkata, "Kalau demikian, aku tidak akan membiarkan saudara laki-lakiku mengambil Iklimah." Bagaimanapun keadaannya, dikisahkan bahwa Kabil melakukan ini karena Iklimah jauh lebih cantik dibandingkan Layutsa. Agar permasalahan ini selesai, dua anak Nabi Adam ini diperintahkan untuk berkurban kepada Allah. Siapa yang kurbannya diterima, maka dialah yang berhak menikahi Iklimah. Kabil dan Habil setuju dan membawa kurban mereka. Habil mengorbankan domba yang paling bagus, sedangkan Kabil mengorbankan buah-buahan yang paling jelek. Api pun turun menyambar kurban Habil, sementara kurban Kabil dibiarkan. Kabil tidak dapat menerima hal itu karena ia akan kehilangan Iklimah. Ia berkata dengan marah, "Sungguh, aku akan membunuhmu, sehingga engkau tidak dapat menikah dengan saudara perempuanku." Habil menjawab, "Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Abu Ja'far Al-Bakir menyebutkan bahwa Nabi Adam merasa senang dengan kurban kedua anaknya dan bersyukur atas diterimanya kurban Habil, meskipun kurban Kabil tidak diterima. Mengetahui hal ini, Kabil semakin dengki dan berkata, "Allah menerima kurban Habil sebab engkau berdoa untuknya dan tidak berdoa untukku." Ia masih tidak rela melepaskan Iklimah dan mulai merencanakan pembunuhan Habil. Pada suatu hari, Habil tidak pulang dari menggembala. Maka, Nabi Adam mengutus Kabil untuk mencari tahu alasannya. Setelah bertemu Habil, Kabil kembali mengancam, "Seandainya engkau mengambil Iklimah, pasti aku akan membunuhmu. Aku tidak akan memberikan saudara perempuanku yang cantik kepadamu, dan aku tidak akan menikahi saudara perempuanmu yang jelek itu." Mendengar ancaman saudaranya, Habil menjawab, "Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." QS Al-Maidah 28. Habil menunjukkan rasa takut kepada Allah dan keengganan melawan tindakan buruk saudaranya, meskipun dirinya lebih kuat dibandingkan Kabil. Dalam perjalanan mereka, iblis membisikkan rencana jahat kepada Kabil. Akibat bisikan tersebut, emosi Kabil memuncak, dan ia mengambil sebongkah batu lancip, lalu memukulkannya ke kepala Habil hingga tewas. Menurut sebagian ahli kitab, peristiwa ini terjadi di Gunung Kasyun, selatan kota Damaskus. Setelah membunuh Habil, Kabil kebingungan harus berbuat apa dengan mayat saudaranya. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa Kabil membawa mayat Habil di pundaknya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Al-Sa'di mengatakan bahwa Kabil selalu membawa mayat Habil kemanapun ia pergi, hingga Allah mengirim 2 ekor gagak yang menunjukkan cara mengubur mayat. Allah berfirman, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kabil berkata, "Oh, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat 31. Akibat pembunuhan tersebut, Kabil menerima balasan setimpal, yaitu menanggung dosa yang amat besar. Firman Allah, "Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim." Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat 29. Ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi Adam sangat sedih mengetahui kematian Habil. Ibnu Abbas juga menyebutkan hal serupa. Setelah Adam alaihissalam merasa yakin anaknya terbunuh, ia menangis beserta istrinya Hawa. Tahun itu menjadi tahun musibah bagi anak-anak mereka. Dikisahkan bahwa Nabi Adam bahkan melantunkan syair kesedihan. Tetapi pendapat ini lemah karena Adam berbahasa Suryani. Mengetahui kematian anaknya Habil, Nabi Adam dilanda kesedihan yang mendalam, hingga Allah memberinya karunia seorang anak sebagai pengganti Habil yang bernama Shiz, yang mempunyai makna karunia dari Allah, dan ia pun memiliki sifat yang sama seperti Habil. Ketika Shiz telah dewasa, Nabi Adam menyampaikan pesan-pesan kepada anaknya Shiz
Antaranya adalah, janganlah kamu merasa aman di dunia, seperti diriku yang merasa aman hidup di syurga, yang pada akhirnya aku diturunkan oleh Allah di dunia. Janganlah kamu bertindak menurut kemauan istrimu, karena aku mengikuti hawa nafsu, istriku Hawa, sehingga memakan buah pohon terlarang, lalu aku menyesalinya. Setiap perbuatan yang ingin kamu lakukan, maka renungkanlah terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan. Ketika kamu merasa takut atau ragu-ragu terhadap sesuatu, maka tinggalkanlah hal itu. Bermusyawarahlah mengenai sesuatu perkara. Dari Wahab bin Munabbih, ia mengatakan, ketika Nabi Adam meninggal dunia, kala itu Syis telah berusia 400 tahun. Pada saat itu juga, Syis diangkat menjadi nabi, menggantikan Nabi Adam. Allah menurunkan langsung kepada Syis, berupa pedang, tali, syahifah, tabut, dan kuda yang bernama Maimun, yang apabila kuda itu meringkik, maka seluruh binatang akan menyambutnya dengan tasbih. Nabi Adam memberikan wasiat kepada Syis untuk menggantikan dirinya dalam memimpin anak keturunannya untuk beribadah kepada Allah. Dan selepas Nabi Adam turun, Syis pun diangkat sebagai nabi kedua di muka bumi. Nabi Adam juga mewasiatkan kepadanya untuk memerangi saudaranya. Kabil melaksanakan wasiat sang ayah. Syis pergi untuk memerangi Kabil. Dan akhirnya, perang pun berkecamuk. Peristiwa inilah yang menjadi perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi. Dalam peperangan itu, Syis memperoleh kemenangan. Kabil pun ditawan oleh Syis dan dihukum dengan cara dipanggang di bawah matahari sampai meninggal. Riwayat lain yang mengatakan, kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya dan ditahan di tempat yang panas hingga mati. Setelah melaksanakan wasiat yang diperintahkan oleh ayah, Syis diutus ke Hindi, India, untuk menjadi juru penegak keadilan. Dan Allah menjadikan silsilah keturunan seluruh manusia, semuanya berasal dari keturunan Syis, sahabat khazanah Islami yang dirahmati Allah. Demikianlah pembahasan kita tentang kisah kedua anak Nabi Adam, Habil dan Kabil, sahabat khazanah Islami yang dirahmati Allah. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Kabil dan Habil. Pertama, iri hati merusak segalanya. Kabil didorong oleh iri hati dan kedengkian terhadap saudaranya. Ini mengajarkan bahwa iri hati bisa mengarah pada tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kedua, ketakwaan adalah kunci diterimanya ibadah. Kurban Habil diterima karena dia ikhlas dan bertakwa. Allah hanya menerima ibadah yang dilakukan dengan hati yang tulus. Ketiga, kesabaran dalam menghadapi kezaliman. Habil tidak membalas ancaman Kabil karena dia takut kepada Allah. Ini mengajarkan pentingnya mengedepankan kesabaran dan kebaikan dalam menghadapi kezaliman. Keempat, setiap perbuatan ada konsekuensinya. Kabil harus menanggung penyesalan dan dosa atas perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan memiliki dampak yang harus kita pertanggungjawabkan. Kelima, belajar dari alam. Kabil akhirnya belajar cara mengubur saudaranya dari burung gagak. Ini mengajarkan bahwa alam juga memiliki hikmah bagi manusia jika kita mau mengambil pelajaran. Keenam, ketaatan kepada Allah adalah jalan keselamatan. Nabi Adam selalu mengajarkan anak-anaknya untuk mengikuti perintah Allah. Ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan kepada Allah adalah jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Kisah ini memberikan pelajaran besar bagi manusia untuk selalu menjaga hati dari penyakit iri, berbuat baik kepada sesama, dan taat kepada perintah Allah. Semoga video ini bermanfaat dan semakin menambah keimanan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah Islami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.